Seandainya kau di dalam berzikir kita masih teringat kemana-kemana, jangan pernah berhenti berzikir. Kalau kita berhenti berzikir karena kita tidak khusyuk, selamanya tidak akan mendapatkan kekhusyukan. Kalau zikir jaharnya sudah tidak benar, sudah dipastikan zikir khafinya pun tidak benar. Zikir jahar ini yang akan menjadikan zikir khafi kita ini muncul. Zikir jahar yang akan membakar kotoran-kotoran kita sehingga diri menjadi bersih. Setelah bersih, zikir khafinya akan muncul. Syekh Fariduddin Al-Athar mengatakan bahwa sesungguhnya karomah para wali-walinya Allah itu adalah bagian daripada kenabian. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena wali-walinya Allah bisa menjadi wali karena beliau mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Bukti ajaran Rasulullah itu benar adalah adanya para wali. Maka tadi di dalam manqobah cukup dua perkara bagimu di dunia ini di dalam pergaulan. Bergaul dengan orang miskin dan hormat kepada wali. Karena kemudiannya wali itu yang akan menjadikan kita itu menjadi mulia. Amal-amal kita yang tidak sempurna, sholat kita yang masih belum khusyuk, sholat kita yang masih belum sempurna gerakannya, duduk kita yang masih belum benar, itu akan ditutup dengan kemuliaan daripada Syaikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li suluki tariqatil mustaqim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa subhanahu ala siwabil ni'mati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal mukhtari min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqili mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbir Ruhina Mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati seluruh ikhwan akhwat thariqah yang Maksabaniyah di Tangerang Kota, di Sikir Nurul Iman, khususnya buat beliau Makhluk Hakim Bapak Ahmad Syah beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada beliau-beliau kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dikabul hajat-hajatnya, dan yang paling utama selalu diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan amal yang thariqah qadiriyah Naksabaniyah yang bermursyid kepada bangsa abahan. Ini bermursyid dalam thariqah harus jelas mursyid. Juga yang kami hormati seluruh para asyadi, khususnya buat beliau Ustaz Tobi, dan juga seluruh para pengurus LDTGN, yang Tangerang Raya, maupun Jakarta, dan di sini ada hadir dari Tangerang Kota dan Jakarta Barat. Mudah-mudahan beliau diberikan kemampuan
dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terus berkhidmat kepada para sahabat di dalam membantu mengamankan dan melestarikan amanah yang yang bangsa ini. Juga buat seluruh para alim, para ulama, juga buat seluruh para pengurus Ibu Bella, CPS ataupun organisasi-organisasi lain yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryani. Mudah-mudahan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hadir buat kita sekalian yang hadir malam hari ini ataupun ikhwan akhwat yang tidak bisa hadir yang masih bermusyid kepada para sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya liwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas barokah karomah daripada Guru Agung, malam hari ini saya diberikan kehormatan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang terpilih. Jadi antara sekian banyak umat manusia, malam hari ini kita semuanya menjadi orang yang terpilih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan nurnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua orang bisa ditunjukkan oleh Allah tentang apa itu thariqah, bisa ditunjukkan oleh Allah tentang jalan untuk bisa kembali kepada Allah. Tapi alhamdulillah berkah karomah daripada Guru Agung, kita malam hari ini insyaallah termasuk golongan orang-orang yang harus bersyukur. Karena Masya Allah dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang bidaya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'asanallahu yaumal qiyamati aqwaman fi wujuhihim nur ala manabi lu'lu'i tabiduhumun nas laisu bil anbiya wala syuhada. Abi Darda berkata bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah nanti di yaumil akhir akan membangkitkan satu kaum, yang mana kaum tadi dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar, yang tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Padahal kita tahu Yaumal Qiyamah, hari kiamat itu matahari tingginya 1 mil di atas kita. Sekarang Masya Allah yang mataharinya masih jauh, kalau siang Masya Allah Pak, baju ya keringat sampai basah, semua. Ini Yaumal Qiyamah, matahari 1 mil, 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo dari. Nanti diibaratkan matahari itu tepat di atas kepala kita. Begitu dahsyat panas. Semua orang kacau, semua orang bingung semuanya. Ada yang sampai keringatnya itu merendam setengah badannya, bahkan ada yang sampai tenggelam, bahkan ada yang diseret. Semuanya tergantung amal-amal ibadah. Tapi ini ada satu kaum yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri, bersinar, bahkan diusung di tanduk yang terbuat dari mutiara. Maka semua orang iri, semua orang kepingin dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Maka faja'an Arabi ala rubbatai, maka datanglah seorang Arab, sahabat Rasulullah, merangkak kemudian menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kilhum lana na'rifuhum. Wahai Rasul, katakan kepada kami siapa orang-orang itu, apa amal-amalnya di dunia ini, sehingga mereka dibangkitkan di yaumil akhir dengan wajah yang berseri-seri, tidak merasakan kesedihan, bahkan diusung di dalam tandukan yang terbuat dari mutiara. Apa kata Rasulullah? Hum al-muttahabuna fillah min qabailin satta wa biladin satta yajtami'una ala dzikrillah yadhkurun. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul karena cinta kepada Allah dari satu tempat, satu daerah, satu kelompok
menuju kelompok yang lain, mereka berkumpul karena cinta kepada Allah dan berzikir ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Insyaallah malam hari ini kita dari berbagai daerah, ada yang dari Tulungagung, masya Allah saya hadir ke sini. Jadi ada yang dari mana Kalambret, jadi dekat dengan tempat saya dahulu, ya kurang lebih 2 kilo 3 kilo lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kaum yang berkumpul karena cinta kepada Allah, kemudian berzikir yang hanya mengharap ridhonya Allah. Maka insyaallah majelis kita malam hari ini termasuk majelis yang ada zikir di dalamnya, ada halaqah ilmu di dalamnya, ada khidmat kepada guru di dalamnya. Maka masya Allah, dan ada juga bukti kecintaan kita kepada walinya Allah. Cinta kepada walinya Allah. Karena tadi masya Allah, nanti kalau kita dengerin Mankobah ke-51 itu, kalau menurut saya Mankobah paling berat masya Allah. Dari sekian banyak wasiat Tuhan Syekh kepada putranya dan wasiat kepada kita semuanya, belum ada yang bisa kita lakukan. Belum ada yang bisa kita lakukan dengan baik. Apalagi ada satu tadi yang terakhir, sesungguhnya amaliyah yang paling utama itu adalah menjaga hati dari melirik kepada selain Allah. Masya Allah, itu aja sangat beratnya masya Allah. Tapi insya Allah dengan semangat kita, dengan keinginan kita, dengan niat kita untuk berkumpul satu majelis ataupun majelis yang lain untuk ingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, insyaallah dengan barokah karomah daripada guru agung, kita semuanya bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang datang ke majelis tujuannya itu tidak lain, mau majelis apapun itu tidak jauh-jauh dari 4 perkara. Ya termasuk kita malam hari ini. Saya yakin tidak jauh-jauh dari 4 perkara. Pertama, hadir kita ke majelis itu untuk mencari barokah. Ya, gimana? Iya. Itu banyak orang Jawa kan ya? Orang Sunda juga? Orang Sunda yang jadi kata orang Kalimantan. Alhamdulillah. Orang Padang. Kalau orang Padang saya belum bisa bahasa banyak. Kalau bahasa Kalimantan insya Allah sedikit-sedikit. Kalau bahasa Jawa memang saya orang Jawa. Kalau bahasa Sunda bisa karena dipaksa. Jadi mengikuti keadaan gitu. Jadi kita harus bersyukur Pak, karena kita bisa hadir ke majelis-majelis itu tidak jauh-jauh dari 4 perkara. Yang pertama yang kita cari, kita hadir ke majelis itu pasti cari barokah. Iya kan? Sekarang pertanyaannya, barokah itu apa? Barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair bil khair. Tambahnya kebaikan dengan kebaikan. Coba majelis kita malam hari ini ada barokahnya kan? Bukan hanya ada banyak, banyak yang jadi pemangku manakib, misalnya, yang jadi pemangku manakib ini orang yang mendapatkan barokah dari yang hadir-hadir di sini semuanya. Jadi nanti yaumil akhir, ketika orang-orang yang hadir malam hari ini ada yang masuk surga, itu akan ditanya oleh malaikat, kenapa bisa masuk surga? Salah satunya hadir majelis ini. Maka siapa pemangkunya? Siapa yang punya tempatnya? Nah, cari. Kalau di surga tidak ada, cari di neraka. Oh, ternyata di neraka. Maka orang yang hadir tadi bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat. Kemudian orang yang ikut membantu. Jadi ikut membantu terselenggaranya manaqib, ikut membantu terselenggaranya majelis-majelis ini pun akan memberikan syafaat. Apalagi yang membantu, apalagi yang hadir, apalagi yang menjadi pengurusnya, yang terganggu saja dengan adanya manaqib kok
parkir mobil mengganggu, itu pun bisa menjadikan syafaat. Karena ada satu manqobah Tuan Syekh, manqobah Tuan Syekh itu ada satu kampung, yang mana di kampung itu ada orang yang fasik, orang fasik ahli maksiat lah kasarnya ngomong kita kalau bahas kita ya, apa, orang nakal, orang durhaka. Ini meninggal, mati. Begitu meninggal langsung dikuburkan. Begitu selesai dikuburkan, maka terdengar suara ledakan, suara jeritan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, semua orang di kampung tadi merasa terganggu. 7 hari 7 malam tidak bisa tidur. Saking dahsyatnya siksa kubur. Maka sepakatlah para warga tadi nemuin Pak RT, ini repot ini teh, kita nggak bisa tidur ini teh. Gimana caranya supaya suara itu hilang? Nah, yuk musyawarah, kata Pak RT, coba kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan Syekh mau mendoakan orang tadi, mudah-mudahan diampuni dosa. Nah, Pak RT beserta rombongan menghadap kepada Tuhan Syekh. Kemudian setelah bertemu dengan Tuhan Syekh, mengatakan, ya Syekh, sebenarnya kami di kampung ada permasalahan begini. Kami minta tolong supaya engkau angkat tanganmu dan mintakan ampun kepada pemuda yang meninggal. Tuhan Syekh kemudian bertanya, apakah yang mati tadi muridku? Nah, ada tuh warga yang pernah melihat dia berguru kepada Tuhan Syekh. Bukan ya Syekh. Tanya lagi, apakah yang meninggal itu pernah hadir ke majelisku? Tidak ada yang pernah. Ditanya lagi, apakah yang hadir tadi pernah membantu terselenggaranya manakib atau majelisku? Tidak ada yang pernah bisa. Kemudian Tuhan saya mengatakan, lah terus apa alasanku supaya aku bisa mendoakan orang tadi? Murid bukan, hadir majelis enggak, ikut membantu terselenggaranya pun juga tidak. Apa alasan? Maka tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengatakan, ya Syekh, sesungguhnya aku pernah melihat orang atau pemuda yang meninggal tadi terkena debu bekas engkau dan rombonganmu lewat. Hanya terkena debu bekas Tuan Syekh dan rombongan lewat, maka menjadi alasan, menjadi sebab Tuan Syekh mengangkat tangan dan memintakan ampun kepada Allah karena debu bekas Tuan Syekh lewat mengganggu orang tadi. Maka kemudian Tuan Syekh mendoakan dan tidak lagi terdengar suara siksaan. Masya Allah. Yang hadir di majelis manaqib, majelis ilmu, majelis hikmat, insyaallah inilah majelis yang sangat kita rindukan nanti yaumil akhir. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dalam hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim, la yastasara ahlal jannah ila ala syai'an wahidan. Tidak ada penyesalan bagi ahli surga kecuali satu perkara. Kalau ahli neraka pasti banyak yang disesali. Ini ahli surga, sudah di surga tapi masih menyesali satu perkara. Apalagi yang di neraka. Apa itu? Idza marra alaihi sa'ah wa lam yadkhulullah fiha. Ketika orang diberikan waktu, diberikan kesempatan, tapi tidak digunakan untuk berzikir, ini waktu yang akan disesali nanti di akhirat. Kalau masuk surga berarti sudah pasti menyesal, masuk surga pun masih disesali. Waktu yang tidak digunakan untuk berzikir. Masya Allah, luar biasanya zikir. Maka bersyukur kita semuanya yang sudah mendapatkan talqin zikir, baik zikir jahar ataupun zikir khafi. Zikir jahar terbatas waktu, zikir khafi ini yang tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, aktivitas apapun masih bisa terus. Maka zikir khafi inilah yang akan menjadi penolong kita setiap saat, setiap waktu kita selalu ingat kepada
Alhamdulillah. Mana ahli zikir, Masya Allah. Zikir inilah yang akan menyelamatkan kita. Tapi dengan catatan zikir yang diburukan, zikir yang ditanamkan, zikir yang ditalkinkan oleh seorang wali yang mursyidan yang hatinya bersih, taqiyin naqiyin mimma sifallah. Itu sekali. Iman apa semuanya sudah diberikan talqin. Oleh siapa? Oleh Pak Hasan Abah. Terus ada yang bilang, aduh Ustaz, kan Pak Hasan Abah sudah mati, sudah meninggal, sudah tidak ada, sudah wafat. Bagaimana? Sudah tidak bisa membimbing kita. Kalau ada yang punya pikiran kayak gitu, cepat-cepat tobat. Ada yang punya pikiran kayak gitu, dan pulang dari sini langsung, gak usah pulang dari sini nanti selesai manakib langsung sholat taubat, kita ampun kepada Allah. Langsung harus tobat. Kalau ada yang berpikiran bahwa bangsa Abbas sudah wafat, sudah meninggal, sudah mati, tidak bisa membimbing kita, itu termasuk murid yang durhaka. Murid yang durhaka. Kenapa saya mengatakan murid yang durhaka? Karena bangsa Abbas secara zahir memang sudah tidak bersama kita, tapi secara rohani masih terus membimbing kita. Saya masih ingat kalam guru kami, beliau mengutip dari kalamnya Abah Guru Jaro, kalamnya Abah Guru Sempul, dan dikutip oleh Abah Guru Jaro. Beliau mengatakan bahwasanya seorang mursyid, murabbi ruh, yang sudah mursyid ketika masih hidup pandangan batinnya tajam, sangat tajam. Tapi ketika seorang mursyid yang murabbi tadi, yang betul-betul sudah bersama dengan Allah, yang kamil mukamil, ketika sudah wafat maka pandangan batinnya lebih tajam lagi. Jadi jangan dianggap Abbas sudah tidak bisa membimbing kita, jangan dianggap Abbas sudah tidak bersama kita. Secara dohir sudah tidak bersama kita, tapi secara rohani masih terus membimbing kita. Masalahnya kita mau apa enggak dibimbing, ya kan? Mau enggak dibina, apa malah pinginnya dibinasakan? Tinggal pilih mau dibina apa dibinasakan. Bimbingan guru, bimbingan mursyid itu tidak akan pernah terputus. Karena seorang wali mursyid itu ibarat imam bagi para makmumnya. Imam tidak akan pernah bisa menyuruh makmumnya untuk berhenti ikut makmum, tapi makmum bisa berhenti walaupun secara dohir ikut imam. Dari ilmu fikih kan itu. Kita ketika makmum sama orang yang ternyata ada, jadi kita sudah makmum, kalau kita gansrut, kemudian kita mau niat munfarid sendiri, walaupun kita gerakannya bareng ikut imam, itu sudah termasuk sholat sendiri. Tapi tidak mungkin tiba-tiba imam Allahu Akbar kemudian noleh ke belakang, yang belakang jangan ikut makmum, batal semua. Tapi seorang makmum yang memisahkan diri tidak membatalkan sholat jamaah. Begitupun Syekh Mursyid. Syekh Mursyid itu tidak akan pernah memutuskan hubungan kepada muridnya kecuali muridnya sendiri yang memutuskan. Syekh Mursyid tidak akan melepaskan muridnya kecuali muridnya sendiri yang melepaskan diri. Syekh Mursyid tidak akan pernah putus membina murid-muridnya kecuali muridnya sendiri yang memutuskan diri. Tinggal muridnya tadi mau ikut kepada bimbingan guru atau memutuskan dari bimbingan guru. Kalau kita mau memutuskan, ya sudah. Karena seorang guru, seorang wali mursyid itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang butuh wali mursyid. Maka dengan sepeninggal bangsa Abbas, tidak usah ragu, bimbingan bangsa Abbas selalu bersama kita kalau kita mau dibimbing. Bagaimana supaya kita mau dibimbing?
bimbingan pangersa Abah tidak akan pernah terputus bagi murid-muridnya yang terus mengamalkan apa yang menjadi petunjuk daripada Syekh. Amalkan. Pertama di dalam thariqah syarat itu adalah mendapatkan talqin zikir oleh wali mursyid yang kamil, yang sempurna, yang qalbunya bersih, yang tidak pernah terlintas di dalam qalbunya kepada selain Allah, dan disebutkan di dalam manqabah. Kemudian setelah itu mengamalkan apa yang menjadi tuntunan. Maka di dalam kitab Dalailul Khairat, satu kitab yang dikarang oleh Imam Jazuli yang cukup terkenal tentang Dalailul Khairat, itu sholawat. Ada satu hadis yang ditulis kalau di dalam kitab itu halaman 7. Dalam kitab disebutkan lil musalli alayya nurun ala sirati wa man kana ala sirati ahli nur laisa min ahli nar. Luar biasa dahsyat. Bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, maka orang itu akan ditujukan kepada wali mursyid. Dan bagi orang-orang yang sudah dipertemukan dengan wali mursyid, maka orang tadi tidak akan pernah menjadi ahli neraka. Dahsyat, luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah dipertemukan dengan wali yang mursyidan itu betul-betul orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dijaga, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau yang suka baca maulid ada di kitab Simtul Murad, Habib Ali Al-Habsyi menyebutkan bahwasanya di akhir-akhirnya dikatakan barang siapa yang bisa mencapai isyarat ini palingnya paman jaa yalaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratil mustaqim. Jadi barang siapa yang bisa mencapai mendapatkan talqin zikir dari ahli zikir, maka akan menerima dengan hati yang lapang, artinya qalbin salim, hati yang lapang, yang ridho, maka faqad hudiya ila siratil mustaqim. Maka orang yang betul-betul ada di dalam jalan yang lurus. Jadi maksud jalan yang lurus dalam kitab tafsir disebutkan ayhadil mursyid, artinya petunjuk daripada Syekh Mursyid. Maka orang yang mendapatkan talqin zikir ini orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang pilihan. Tujuan hidup kita itu ya untuk mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan zikir. Yang pertama, barokah ziyadatul khair. Dengan apa? Dengan zikir. Karena dengan tambahnya dengan kebaikan tadi kita melakukan amal baik. Satu kali kita beramal, datang di sini, kemudian kita isi dengan zikir. Satu kali zikir kita itu bisa bernilai berlipat-lipat ganda. Kalau puasa kan Ustaz menyebutkan orang siapa yang puasa atau sedekah atau melakukan amal baik di bulan Ramadan akan dilipat-lipat kan? Tapi bagi ahli zikir tidak hanya bulan Ramadan, tapi setiap saat, setiap waktu barokahnya zikir itu selalu turun dan memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan bisa satu kali kita berzikir, barokahnya zikir itu bisa juga kita mendapatkan pahala sepadan 70 triliun kali kita berzikir. Dari mana hitungannya? Kan itu. Satu kali kita berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalqinkan, yang sudah digurukan, yang gerakannya tepat, itu bisa bernilai 70 sampai 73 ribu triliun kali kita berzikir. Padahal satu kali mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah 4.000 dosa besar Allah.
berzikir. Kenapa saya mengatakan orang yang berzikir satu kali berzikir itu bisa mencapai 70 sampai 73 ribu triliun? Karena ternyata para peneliti dari orang-orang pintar yang Amerika, orang-orang sana itu meneliti bahwasanya ketika di dalam tubuh kita ini dipotong-potong, dimutilasi kecil-kecil sampai tidak bisa dibagi lagi, ketemulah namanya sel tubuh. Itu ternyata di dalam diri kita sel tubuh itu ada 30.000 sel tubuh. Di sel kita ada 30.000. Selain sel ada juga bakteri. Makanya kalau kita makan, ya tadi makan nasi, yang keduanya nggak nasi lagi, tapi sudah berbeda karena ada bakteri yang menguraikan, ada enzim-enzim dalam perut kita yang semuanya akan mengambil sari patinya, kemudian ampasnya dibuang kembali. Itu ada namanya bakteri. Bakteri itu dalam diri kita jumlahnya 30.000 atau 3.000 lebih banyak daripada bakterinya. Maka bakteri dan sel tubuh tadi kurang lebih jumlahnya 73.000 triliun sel. Para sahabat dalam kitab Miftahus Sudur menyebutkan bahwasanya zikir kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh para sahabat, yang ditarik gerakannya dari bawah pusat sampai ke otak, kemudian dihempaskan sebelah kanan, dihempaskan, dihantamkan ke latifatul qalbi sebelah kiri, itu disebut sultanul azkar, rajanya zikir. Maka kalau kita berzikir dengan sultanul, mencapai sultanul azkar, seluruh sel tubuh di dalam diri kita ikut berzikir. Sel tubuh berzikir, bakteri berzikir, semuanya ikhwan sama ikhwan yang saling harus bersaudara ikhwan. Makanya jangan heran para ahli zikir begitu sudah dikuburkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan puluhan tahun, jasadnya masih utuh. Yang kemarin baru ramai Imam Nawawi, salah satu guru dan pengamat yang masa begini, jasadnya utuh Pak. Kenapa tadi? Sel tubuh berzikir, bakteri berzikir, semuanya ikut berzikir. Tidak lagi bakteri makan sel tubuh, jasadnya tidak hancur, utuh. Ini kenapa? Barokah daripada zikrullah. Harus sering-sering berzikir, berkumpul dengan para ikhwan, mengamalkan amaliyah sesuai tuntunan para sahabat. Apa yang sudah diberikan oleh para sahabat, apa yang ada? Zikir, khataman, manaqib, sholat sunat, dan ziarah. Iman. Harus kita pegang ini. Zikir, khataman, manaqib, sholat sunat, dan ziarah. Zikirnya sudah jelas, zikir jahat, zikir robi. Zikirnya harus sesuai tartil, tuntunan. Tadi kita sudah zikir tartil, nggak usah cepet-cepet, nggak usah terburu-buru, nggak usah cukup kayak tadi, kencang tapi terasa hentakannya ada masuk ke dalam qalbu la ilaha illallah, ada getarannya. Walaupun suaranya pelan tapi hentakannya kuat. Zikir khataman, ya kalau maghrib, isya, zikir juga, kayak tadi kita satu-satu karena kan waktunya. Tapi jangan dianggap tambah cuma satu-satu, pelit amat. Jangan. Yang penting istiqomah. Karena amaliyah di dalam khatamah itu adalah raja-rajanya wirid. Raja-rajanya wirid. Silakan khataman, manaqib yang sedang kita lakukan. Nah, manaqib cuma begitu aja, baca Quran, kemudian tanbih, tawasul, manqobah, itu aja. Tapi ternyata manaqib ini sangat luar biasa. Kitab Bil Barakah Fatihah itu kiriman paket pahala Fatihah, itu yang akan menjadi bekal kita, yang menyelamatkan kita. Kenapa saya sebut demikian? Karena kalau kita masih sekarang ini masih hadir secara dohir, secara jismani, masih ada niat kita yang tidak baik. Kadang ada yang datang manaqib, pokoknya manaqib sudah mudah-mudahan
Ada juga yang mana dia dibilang ini baik. Kalau kita masih hidup, masih banyak godaan-godaan setan. Belum tentu kita hadir manakib dengan ikhlas dan diterima oleh Allah, kemudian mendapatkan berkah yang penuh, belum tentu. Tapi ketika kita sudah wafat, sudah mati, kita selama hidup ini selalu mengamalkan, maka selama masih ada yang mengamalkan, kita masih mendapatkan kiriman doa Fatihah. Jadi suka toki Fatihah buat para leluhur, kemudian buat kita. Bahkan orang yang pernah berbuat baik kepada kita itu juga mendapatkan kiriman Fatihah. Maka beruntung para pengamal-pengamal thariqat. Maka harus dilestarikan, kemudian diamalkan dan diamalkan supaya apa? Terus mendapatkan pahala. Apakah penting? Ini sangat penting. Kenapa kok kiriman doa ini menjadi sangat penting bagi kita? Karena ternyata hidupnya kita sama menunggunya kita sampai yaumil akhir lebih lama menunggunya. Kita hidup paling banter 70 ya, 80, tapi menunggu hari kiamat bisa ribuan tahun. Sementara surga dan neraka dikisahkan baru ada setelah kiamat. Jadi di alam barzahnya nunggu sampai ada diadili di pengadilan, sampai berkumpul dibangkitkan di padang mahsyar itu ribuan tahun. Bahkan kan sekarang banyak peneliti ditemukan makom umurnya sudah 5.000 tahun, ada yang 7.000 tahun, 10 tahun, bahkan ada jutaan tahun yang lalu. Kalau kita sekarang misalnya yang sudah meninggal nunggu yaumil kiamat, ya kalau besok lusa, kalau lama. Sementara kita menunggu sangat membosankan. Kalau menyenangkan pasti akan terasa nikmat. Kalau menjadi kufratun nirat, ini kan repot. Tapi kalau menjadi rodatun berhati jannah, sama juga kita masuk surganya Allah. Maka beruntung orang-orang yang mau mengamalkan dan melestarikan amaliyah polipokotriyah bangsa. Jaga, ikuti apa yang menjadi tuntunan para sahabat. Murid para sahabat, murid Tuhan saya dijaga oleh Tuhan saya. Bahkan Tuhan saya berjaga di depan pintu jahanam, memastikan tidak ada muridnya yang masuk di dalam neraka jahanam. Masya Allah. Tidak ada amal yang lebih utama daripada zikrullah. Hanya saja untuk bisa mencapai zikrullah itu yang sulit. Yang sulit itu bisa mencapai zikrullah. Karena zikir itu kalau kita maknai, zikir itu ingat. Ingat itu tempatnya ada di dalam qalb. Sementara disebutkan oleh Imam Syuhrawati bahwasanya qalbu itu hanya mempunyai satu wajah. Satu wajah itu cermin, satu sisi. Jadi kalau sudah terisi, maka yang lain tidak akan bisa masuk. Maka sulit bagi kita untuk bisa berzikir dengan zikir yang sesungguhnya. Kalau tidak percaya, nanti habis ini dicoba. Begitu selesai sholat, kita tawajuh. Waridho kaumat tubi. Baru tawajuh, pikiran ini sudah kemana-mana. Ya kan? Ayam utangnya belum kebayar, ingat. Ada yang nyimpan kunci, dicari-cari nggak ketemu, pas lagi tawajuh ketemu. Ada yang ingat sama pacarnya lah, ada yang ingat sama anaknya, banyak macam-macam. Padahal kita niatnya mau tawajuh, ada pula begitu tawajuh, tiba-tiba lagi di mall milih-milih barang. Ini sering kejadian, Pak. Karena ternyata zikir itu lebih sulit. Zikir kopi itu lebih sulit daripada zikir jahat. Kalau zikir jahat, kita asal lisan kita mengucapkan, maka itu sudah termasuk. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih utama, zikir jahat atau zikir kopi, bagi kita zikir jahat lebih utama. Karena saya yakin di antara kita yang zikir kopinya benar-benar zikir, bisa gitu. Habis sholat
langsung begitu tarik nafas langsung sayyidina. Zikir khofi itu lebih sulit. Jadi bagi kita supaya kita bisa zikir khofi, perbanyak zikir jaharnya. Barokahnya zikir insyaallah akan menjadikan kita orang-orang yang selalu hidup qalbunya. Seandainya kau di dalam berzikir kita masih teringat kemana-kemana, jangan pernah berhenti berzikir. Kalau kita berhenti berzikir karena kita tidak khusyuk, selamanya tidak akan mendapatkan kekhusyukan. Jadi walaupun zikirnya sambil ingat macam-macam, udah zikir jaharnya saja. Maka zikir jahar ini menjadi penting untuk diluruskan, dibenarkan, harus adil, harus sesuai betul-betul. Kalau zikir jaharnya sudah tidak benar, sudah dipastikan zikir khofinya pun tidak benar. Zikir jahar ini yang akan menjadikan zikir khofi kita ini muncul. Zikir jahar yang akan membakar kotoran-kotoran kita sehingga diri menjadi bersih. Setelah bersih, zikir khofinya akan muncul. Kalau tidak, maka tidak akan pernah kita bisa mencapai zikir khofi. Maka ayo zikirnya yang benar, metode zikirnya, teknik zikirnya yang benar, suaranya yang tartil, jangan asal-asalan. Walaupun kencang, walaupun banyak, tapi harus tepat panjang pendeknya. Jadi kalau zikir jangan buru-buru, jangan langsung ngegas, tapi pelan, rasakan dulu. Rasakan getarannya, diisi dengan zikir khofi. Bareng ujamkan dalam hati betul-betul. Zikir khofinya tetap hidupkan. Pertama itu pelan saja, pelan. Kan tadi kita zikir pelan. Begitu sudah mulai panas, agak naik. Kapan kita naiknya? Kalau zikir khofinya itu bisa mengikuti zikir jahar. Jadi jangan buru-buru naik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir khofinya terus. Kalau zikir khofinya sudah bisa mengikuti, naikkan temponya. La ilaha illallah. Terus zikir khofinya ikut terus. Kalau sudah terus bisa ikut, naikkan pelan-pelan lagi. Kalau sudah lisan ini tidak bisa mengucap dengan taktil, tapi zikir khofinya ini semakin kencang, untuk usai. Jangan dipaksakan lisan mengikuti kolbu. Kalau lisan dipaksakan mengikuti kolbunya, jadi kayak orang sesak napas. Para sahabat tidak mengajarkan seperti itu. Para sahabat tetap berzikir dengan tartil, tapi diisi dengan zikir khofi. Karena ketika kita berzikir pelan, zikir khofinya mengikuti. Begitu sudah mengikuti, maka zikir khofinya akan mendahului zikir jaharnya. Kalau sudah seperti ini, tutup saja. Karena lisan kita tidak akan pernah bisa mendahului zikir khofi yang sudah mencapai kecepatan. Jadi berzikir jangan pokoknya berzikir ikutin aja. Harus kita tahu supaya zikirnya berkualitas. Bukan hanya mengejar kuantitas, tapi kualitasnya. Kualitas dan kuantitas dua-duanya harus kita kejar. Walaupun sedikit, kalau kualitasnya bagus, satu kali zikir sepadan dengan 73.000 kali kita berzikir. Ini tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan bimbingan dari para sahabat. Maka apa yang bisa kita berikan kepada para sahabat setelah para sahabat memberikan ilmu yang begitu dahsyat, menyelamatkan murid-muridnya dunia akhirat. Itu baru satu barokahnya zikir. Masya Allah. Padahal masih ada 3 lagi. Datangnya kita ke majelis itu satu barokah, yang kedua mendapatkan karomah. Apa itu karomah? Karomah
itu kemuliaan, bukan karomah. Orang berzikir bisa jalan di atas air. Nah, perahu juga bisa jalan di atas air ya. Orang berzikir bisa terbang, nyamuk aja bisa terbang ya. Tapi yang dimaksud karomah itu adalah kita terbawa kemuliaan guru. Gini, kita terbawa kemuliaan guru. Karena saya yakin dari sekian banyak yang hadir malam hari ini, saya yakin tidak ada yang bisa sholat secara khusyuk walaupun hanya 2 rakaat. Tuh yang bisa sholat khusyuk. Begitu Allahu Akbar. Kita bukan Allahu Akbar, udah ingat macam-macam tadi. Ya. Padahal satu amal kebaikan harus bisa diisi dengan 10 kebaikan batin. Didasari atas iman, kemudian ikhlas, kemudian ada khauf, roja, zikrumina, hudurul qalbi ma'allah. Jadi kalau kita mengandalkan amal-amal kita, jangan berharap kita bisa masuk surganya Allah. Maka amal semua yang kita lakukan nanti akan dihisab kalau kita mengandalkan amalnya kita. Tapi kalau kita mengandalkan rahmatnya Allah, nah, walaupun kita amalnya belang bentong, walaupun amalnya belum khusyuk, walaupun amalnya baru sedikit, tapi kita selalu meminta kepada Allah, memohon Allah berikan rahmatnya kepada kita, insya Allah rahmatnya Allah akan mendahului amanah. Jadi amal kita yang kita lakukan jangan, wah saya sudah beramal, dengan amal tadi saya bisa masuk surga. Akan dihisab. Amalnya misalnya terhitung tadi 70.000, kemudian dosanya Masya Allah banyak. Kita amal banyak, tapi ternyata dari 10 syarat-syarat tadi ternyata banyak yang bawa-bawa. Tapi syaratnya orang beramal harus ikhlas sesuai dengan syarat rukunnya. Ikhlasnya sudah, syarat rukunnya belum tentu kita tauhidnya. Tapi kalau kita mengandalkan rahmatnya Allah, walaupun kita belum bisa sempurna, kita terus beramal dengan mengharap supaya rahmatnya Allah turun, maka Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha merahmati hamba. Nah, dengan barokah, dengan karomah daripada guru mursyid, kita nempel waktu, nempel mutaba'ah ittisal kepada Syekh Mursyid. Kemanapun Syekh Mursyid pergi, kita ikuti, maka ini yang akan menyelamatkan kita. Jangankan kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah, kulit binatang yang dijadikan terompah kaki Rasulullah ini lebih mulia daripada kita. Terompahnya Rasulullah itu lebih mulia daripada kita. Terbukti. Kenapa? Terompahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, beliau melepas terompahnya. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, engkau pakai terompahku karena langit-langit dari sab pertama sampai ke-7 ingin engkau injak-injak dengan terompah. Maka terompah yang terbuat dari kulit yang tidak ada harganya, bahkan najis, bisa mulia karena ittisal kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mulianya kita ya kalau kita ittisal, mutaba'ah kepada guru kita, karena sejatinya guru kita itu adalah orang yang mutaba'ah kepada Rasul. Maka disebutkan dalam kitab Tazkiratul Auliya, inna karamatil awliya'i min juz'in nubuwah. Syekh Fariduddin Al-Athar mengatakan bahwa sesungguhnya karomah para wali-walinya Allah itu adalah bagian daripada kenabian. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena wali-walinya Allah bisa menjadi wali karena beliau mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Bukti ajaran Rasulullah itu benar adalah adanya para wali-wali. Maka tadi di dalam manqobah cukup 2 perkara bagimu di dunia ini, di dalam pergaulan.
bergaul dengan orang miskin, dan hormat kepada wali. Karena kemudiannya wali itu yang akan menjadikan kita itu menjadi murid. Amal-amal kita yang tidak sempurna, sholat kita yang masih belum khusyuk, sholat kita yang masih belum sempurna gerakannya, wudhu kita yang masih belum benar, itu akan ditutup dengan kemuliaan daripada Syekhul Muslim. Kalau itu masa jikirnya 3 aja lah, kan nanti ditutup sama Syekhul Muslim. Dia murid mengagamai ke ditanya, murid yang memberatkan guru ini. Nah, cukup zikir 3 kali Sayyidina. Kenapa zikirnya cuma 3 kali? Kan nanti ditutup sama Syekhul Muslim. Murid mengagamai itu. Tapi dengan kita berzikir 165, seandainya di dalam kita berzikir banyak yang bolong-bolong, tidak ada hudurul qalbi ma Allah, disitulah peran Syekhul Muslim yang menutup kekurangan amal-amal. Jadi Syekhul Muslim yang menghantarkan amal-amal kita. Kalau tidak ada amal kita, apa yang mau dihantarkan? Zikir, khataman, manakib, terus sholat sunat, sholat sunat. Nah, ziarah inilah kita percepat. Ziarah. Kenapa kok kita harus ziarah kepada wali-walinya Allah? Karena ternyata kalau kita ziarah ke makam wali-walinya Allah, di situ ada nurnya Allah yang turun, ada rahmatnya Allah yang turun ke makam tadi. Kenapa? Karena makam para wali itu adalah majelis zikir yang tidak pernah tutup, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 360 hari terus tidak pernah terputus. Karena para wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang kalbunya hidup, yang selalu ingat kepada Allah, yang tidak pernah terputus walaupun hanya fitarfatil aini. Tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Maka rahmatnya Allah, malaikatnya Allah turun di setiap makom-makom para wali-walinya Allah, dan di situ sampai majelis itu tutup, malaikat tidak akan pernah berhenti. Maka di tempat para wali-walinya Allah adalah majelis zikir yang tidak pernah berhenti. Maka di situ ada nurnya Allah dan rahmatnya Allah yang selalu turun. Bahkan kalau kita ziarah, nur itu akan naik juga, menghantarkan amal-amal kita dan membawa dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal-amal kita dimuliakan, disampaikan oleh Allah. Jadi yang bisa menghantarkan amal-amal kita itu adalah rahmatnya Allah. Pintu gerbang rahmatnya Allah itu adalah Wadiyah Mursyid, tersambung ruhani kita kepada Syekh Mursyid. Jadi kalau kita belum tersambung ruhani dengan Syekh Mursyid, amal kita hanya sekedar amal ganornya, hanya sekedar pahala yang menjadi bekal kita, tapi tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Hanya mendapatkan pahala, dan itu nanti akan dihitung, dihisab. Tapi dengan kita mendapatkan talqin zikir, tersambung, dibukakan pintu rahmatnya Allah, turun rahmatnya Allah, dan juga naik rahmatnya Allah, membawa dosa-dosa kita naik turun. Inilah yang akan menjadikan kita dekat dengan Allah, karena diterima amal-amal kita. Siapa yang membawa itu? Syekh Mursyid. Syekh Mursyid orang yang selalu ada di alam kurban, tapi turun ke alam mulki untuk menolong murid-muridnya. Hormat wali, ikut mutabaah kepada wali itu mutabaah kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang tidak mau yakin kepada wali-walinya Allah, apalagi seorang wali yang mursyidan, apalagi seorang murid kepada gurunya, maka itulah murid-murid yang berhak. Bisa jadi seorang murid yang berpaling dari gurunya yang kamil mukamil dikhawatirkan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Durhakanya kita kepada orang tua masih ada jalan ampunannya, tapi durhaka kita kepada Syekh Mursyid tidak ada taubat. Maka kalau ada yang berpikiran bahwa sahabat sudah tidak ada, maka sahabat sudah maka segera bertobat.
minta ampun kepada Allah, datang ke Suryalaya, ziarah makam para sahabat, minta ampun di hadapan para sahabat. Insya Allah tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa menyelamatkan daripada durhaka. Ini harus kita jaga. Yang sudah mendapatkan tampil zikir, yang sudah menjadi pengamal, ayo kita jaga, amalkan, lestarikan, amalkan. Karena ternyata banyak orang-orang yang ingin merubah sedikit-sedikit, ingin menghilangkan, mengurangi, menambahkan, yang akhirnya itu tidak dijamin oleh para sahabat. Karena para sahabat sudah mengatakan, kalau ada yang merubah, menambah atau mengurangi, Allah tidak bertanggung jawab. Karena amaliyah para sahabat ini sudah diamalkan oleh para sahabat, dibuktikan. Maka tadi Abah Bruce pun mengatakan, bagi seorang murid, seorang salik yang ingin bertemu dengan Allah tapi belum dipertemukan dengan wali yang mursyidan, maka perbanyak baca sholawat. Karena sholawat tadi akan menghantarkannya untuk bisa dibimbing oleh Rasulullah menemui wali yang mursyidan. Tapi bagi seorang salik yang ingin bertemu dengan Allah dan sudah dipertemukan dengan wali mursyid, tidak usah melakukan amaliyah apa-apa kecuali apa yang telah diajarkan oleh untuk kita ikut saja apa yang menjadi tuntunan para sahabat, zikir, khataman, terakhir sholat sunat dan zikir. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Pertemuan kita malam ini itu dululah yang bisa saya sampaikan, sedikit-sedikit, mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya. Kalau mau dibahas terus nggak ada habisnya, Allah nggak akan pernah habis. Tapi minimum kita serap, kita amalkan, mudah-mudahan amaliyah kita menjadi lebih berkualitas. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar zikir.